Ketunanetraan yaitu istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Berdasarkan tingkat gangguannya, ketunanetraan dibagi menjadi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Jika dijabarkan, ketunanetraan mengakibatkan 3 keterbatasan yang serius pada perkembangan fungsi kognitif, dalam penerimaan informasi dan pengalaman, dalam kemampuannya untuk bergerak di dalam lingkungannya, dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Ketika ketunanetraan terjadi sebelum kelahiran atau saat kelahiran akan berdampak besar pada minimnya konsep dan pengalaman. Ketika ketunanetraan terjadi setelah anak mampu memahami informasi dan tidak mengganggu pada perolehan pengalaman dan konsep sehingga tidak berdampak besar pada pengalaman konsep selanjutnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara penyandang tunanetra dalam berkomunikasi dan bersosialisasi? 2. Apa saja kendala penyandang tunanetra ketika berkomunikasi dan bersosialisasi? Dan yang ketiga, apa saja aplikasi berbasis tunanetra yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi? Tujuan masalahnya ada 1. Mengetahui penyandang tunanetra dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. 2. Mengetahui kendala penyandang tunanetra ketika berkomunikasi dan bersosialisasi. Dan yang ketiga, mengetahui aplikasi berbasis tunanetra yang sering digunakan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Batasan masalah. Pada penelitian ini, kami berfokus pada teknologi dan komunikasi yang digunakan oleh penyandang tunanetra. Dan manfaat penelitian, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat diantaranya 1. Praktis dapat mengembangkan, menambah wawasan serta pengalaman mengenai teknologi Braille pada penyandang tunanetra ini. Yang kedua adalah teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan dalam melakukan penelitian yang sama tentang teknologi penggunaan Braille digital penyandang tunanetra. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Dengan metode deskriptif, mode riset yang bertujuan untuk menjelaskan secara spesifik peristiwa sosial dan alam. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menyandang tunanetra. Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang belum pernah menggunakan Braille sebagai alat bantu pada penyandang tunanetra. Dampak-dampak yang menyebabkan seseorang menjadi tunanetra. Yang pertama ada dampak kognitif, yaitu permasalahan dalam perkembangan kognitif tersebut mungkin disebabkan oleh kurang kayanya informasi pada fakta bahwa indera-indera yang lain tidak dapat memproses informasi seefisien indera penglihatan. Misalnya bila anak-anak yang awas menyusun teka-teki potongan-potongan gambar, mereka dapat melihat masing-masing potongan gambar itu dan dengan cepat dapat menentukan kemana arah membujurnya dan menaksir luas bidang yang tepat untuk tempat potongan gambar tersebut. Dengan berkoordinasi dengan mata, otak dapat memproses warna dan bentuk masing-masing potongan gambar itu. Yang selanjutnya ada dampak terhadap keterampilan sosial. Karena ketunanetraan berdampak pada keterampilan sosial, maka siswa tunanetra harus mendapatkan pembelajaran langsung yang sistematis. Misalnya dalam bidang pengembangan persahabatan, pengembalian resiko, dan pembuatan keputusan, menjaga kontak mata dan orientasi wajah, menunjukkan postur tubuh yang meyakinkan, menggunakan gestur dan ekspresi wajah yang sesuai, mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi, dan menunjukkan kearifan yang tepat. C. Dampak terhadap bahasa. Pada dasarnya, perkembangan pada anak tunanetra tidak jauh berbeda dengan anak awas pada umumnya. Mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka yang awas. Dalam belajar berkomunikasi, mereka sama-sama mendengarkan. D. Dampak terhadap orientasi dan mobilitas. Kemampuan yang paling berpengaruh pada tunanetra adalah pada saat
bermobilitas, yaitu kemampuan bergerak secara leluasa. Keterampilan mobilitas ini sangat terkait dengan kemampuan orientasi, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan lokasi antara suatu objek dengan objek lainnya. Di dalam lingkungan, para pakar dalam bidang orientasi dan mobilitas telah merumuskan dua cara yang dapat ditempuh oleh individu tunanetra untuk memproses informasi tentang lingkungannya, yaitu dengan metode urutan atau sequential mode ataupun dengan peta konsep, yakni gambaran topografis tentang hubungan secara umum antara berbagai titik di dalam lingkungan. Untuk membentuk mobilitas itu, alat bantu yang umum dipergunakan oleh orang tunanetra di Indonesia adalah tongkat, sedangkan di banyak negara barat menggunakan anjing penuntu atau guide dog juga populer. Cara berkomunikasi dan bersosialisasi dengan penyandang tunanetra. Telah Damanik, pemerhati disabilitas dari General Network for Disability Access, mengatakan bahwa ada dua kunci penting saat akan berkomunikasi atau berinteraksi dengan penyandang tunanetra, yaitu yang pertama adalah sentuhan dan yang kedua adalah tutur kata. Jika kita sudah melakukan keduanya pada saat berkomunikasi, maka antara disabilitas penyandang tunanetra dan non-disabilitas tidak akan terjadi kesalahpahaman. Imran Chawla, perempuan asal India, pemenang kontes kecantikan tunanetra, mengungkapkan ada beberapa etika ketika akan berinteraksi dengan penyandang tunanetra, yakni sebagai contoh ketika Anda akan meninggalkan suatu ruangan. Anda harus memiliki kesopanan dan memberitahu ketika akan mengakhiri percakapan dengan yang memiliki keterbatasan penglihatan. Hal sangat penting juga saat berbicara dengan penyandang tunanetra, yaitu kita memberi tanda atau respon setelah penyandang selesai berbicara. Itu mengartikan bahwa lawan bicara menyimak apa yang penyandang tunanetra bicarakan. B. Kendala penyandang tunanetra ketika berkomunikasi dan bersosialisasi. Keterbatasan penyandang tunanetra antara lain yaitu yang pertama, pengalaman yang terbatas ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, ketika akan menerima stimulasi visual, yaitu seperti bentuk simulasi yang dilakukan dengan cara melihat suatu objek, kemudian objek tersebut dimasukkan ke dalam ingatan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan komunikasi nonverbal dan emosional yang terbatas. Yang keempat, melakukan identifikasi dan imitasi yang terbatas. Adapun beberapa hal yang menjadi keberhasilan penyandang tunanetra dalam penyesuaiannya di sekolah, yakni kondisi psikologis dan kondisi fisik serta perkembangan dan kematangan di dalam dirinya. Ini juga merupakan salah satu faktor internal yang membuatnya bisa menyesuaikan diri di sekolah. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu keadaan budaya dan lingkungannya. Aplikasi berbasis tunanetra yang sering digunakan. Semakin berkembangnya zaman, kini para penyandang tunanetra lebih mudah menggunakan smartphone. Ada 3 aplikasi yang sering digunakan oleh penyandang tunanetra. 1. Lazarillo GPS for Blind. Aplikasi ini dirancang khusus untuk penyandang tunanetra melakukan kegiatan di luar rumah yang kerap membutuhkan petunjuk jalan. Cara kerja Lazarillo GPS for Blind sama dengan GPS lainnya. Hanya saja, GPS for Blind ini memberikan notifikasi petunjuk jalan dalam bentuk suara. Yang kedua ada Tap-Tap-See. Cara kerja aplikasi ini yaitu dengan mengaktifkan aplikasi Tap-Tap-See, kemudian mengarahkan kamera ke objek yang akan diidentifikasi. Kemudian, aplikasi ini akan memunculkan informasi suara mengenai objek yang diidentifikasi. Jarak aplikasi ini mengidentifikasi yaitu berjarak 30 cm sampai 50 cm. Yang ketiga ada Keyboard Braille. Keyboard Braille virtual ini merupakan rancangan dari Google yang dibuat khusus untuk penyandang tunanetra. Aplikasi ini dibuat agar penyandang tunanetra dapat menggunakan smartphone lebih mudah tanpa menggunakan perangkat keras tambahan. Keyboard Braille virtual ini merupakan rancangan kolaborasi dari pengguna dan pengembang Braille dengan Google. Kesimpulan dan saran, dengan adanya perkembangan yang cepat ini, kini penyandang tunanetra bisa menggunakan handphone layaknya masyarakat non-disabilitas dengan menggunakan fitur talkback.
Adapun saran dari kelompok kami yaitu diharapkan kedepannya fitur talkback bisa diaktifkan ataupun dinonaktifkan melalui sebuah tombol yang ada di handphone agar memudahkan penyandang tunanetra dalam penggunaannya.